buat traveling oke, buat foto-foto oke bang, buat foto makanan oke, buat foto pacar oke. Oke, ketemu lagi di channel kita. Ini banyak banget ya, terutama teman-temanku sendiri maupun ada subscriber, ada follower juga yang tanya, apa sih sebenarnya kamu pakainya kamera apa gitu loh, kalau mirrorless itu yang recommended apa. Nah kan tergantung kebutuhan juga gitu loh ya. Jadi kan kalau aku sendiri kan sebenarnya kalau untuk profesionalnya itu emang di foto dan video, emang kerjaan aku di situ kan. Nah kalau kamu tanyanya buat vlog, bisa buat vlog itu kan berarti video, sama bisa buat foto ya. Jadi yang compact apa? Nah di sini aku mau bahas ini nih, Fujifilm X-T100 ya. Nah kenapa Fuji X-T100? Karena aku udah pakai, aku udah cobain, so far hasilnya aku suka sih ya, representatif gitu loh. Maksudnya sebenarnya ini kan aslinya memang diperuntukkan mungkin buat traveling ya. Kalau nggak traveling ya buat hobi gitu. Tapi jangan salah, Fuji X-T100 ini itu juga sebenarnya dibuat profesional, buat kita kerja gitu enak gitu loh. Hasilnya juga bagus. Bahkan untuk kerjaan sekelas wedding, foto pre-wedding, foto produk itu menurutku cukup bagus hasilnya bisa dibilang bagus, tergantung ke lensanya juga kan. Nah kalau kitnya, kalau kamu beli X-T100 itu dia kan kitnya 1545 ya, 1545, terus dia posisi zoomnya emang udah yang di depan sini. Untuk lensanya Fujinon, itu dia yang generasi terbaru ya. Nah apa sih keunggulannya gitu loh. Jadi yang pertama, dia desainnya itu retro abis ya. Jadi ala-ala Fuji X-T series. Kalau dibandingin sama mirrorless kelas pemula yang lain, X-T100 ini dia lebih menonjol ya dari desainnya itu. Dia lebih retro, lebih unik. Mirip juga dengan X-T20 yang dibanderol dengan harga yang lebih mahal. Tapi X-T100 ini dia dengan harga yang lebih terjangkau. Lalu bodinya itu dia juga ringkes ya. Terus ada grip tambahan ya. Jadi itu yang beda dari Fuji yang lain, dia udah ada grip tambahan, jadi pegangannya dia lebih enak. Terus dimensi bodinya itu dia juga ringkes gitu, jadi mau dibawa-bawa pergi itu enak. Pada bagian viewfinder dia juga udah cukup memadai ya buat motret ataupun buat video. Dia udah OLED teknologinya, itu sangat membantu ketika kita memotret dalam kondisi cahaya yang minim. Lalu layar fleksibelnya itu juga udah 3 inch ya, itu udah dilengkapi dengan fitur sentuhan. Jadi dia udah layar sentuh, walaupun untuk pengaturan menunya belum, tapi untuk scrolling, melihat-lihat foto, menggeser gitu, itu lebih enak ya. Terus layarnya juga udah bisa dilipat keluar, itu lebih mempermudah kita buat vlogging ataupun selfie. Lalu untuk sensornya, dia udah CMOS APS-C ya, resolusinya 24.2 kayak yang ada di Fuji X-A5. Terus kinerja autofokusnya dia path detection 91 titik fokus. Jadi ya cukup banyak ya. Untuk baterainya itu cukup memuaskan ya, karena baterai Fuji X-T100 ini bisa buat motret itu hingga 400-an jepretan. Jadi itu cukup banyak ya. Meskipun udah ada fitur 4K nya, tapi memang kurang sedikit berguna ya menurutku ya. Nah maka dari itu kenapa aku nyaranin untuk pakai Fuji X-T100 itu, karena ya dia multifungsi ya, buat foto oke, buat video juga oke.
Kalau untuk foto, ini kamera ini kan resolusinya sebenarnya cukup bagus ya, gede ya, karena 24,2 megapiksel, which is itu untuk foto itu termasuk ukuran yang big ya, besar ya, lumayan ya, cukup lah intinya. Walaupun kalau untuk videonya, walaupun udah ada fitur 4K, cuman dia mentok di 15 fps gitu. Jadi kalau kamu mau uji film buat video yang proper harus 4K gitu ya, menurutku kurang kalau untuk 4K. Cuman kalau untuk Full HD ya dia mumpuni lah. Terus enaknya lagi ketika pakai Fuji X-T100 ini mirrorless, tapi viewfindernya bisa gitu loh. Jadi kan X-T100 ini untuk viewfindernya kan mirip ya kayak X-T20. Terus untuk screennya, ini buat yang seneng nge-vlog, itu dia udah bisa dibuka gini cuy. Nah, jadi kameranya itu menurutku compact. Terus buat yang seneng nge-vlog kan enak juga pakai X-T100 gitu loh. Foto oke, video juga oke. Kalau untuk video kebutuhan vlog sih menurutku kita nggak butuh video-video dengan resolusi yang seperti 4K ya, enggak lah ya menurutku ya. Aku sendiri belum pernah ya bikin video atau project ya, mungkin kalau project yang serius banget itu baru 4K. Aku mau ngasih contoh ke kamu, sampel-sampel atau contoh gambar ya. Kalau mungkin untuk contoh video, mungkin kalau ada waktu nanti aku akan kasih sampel videonya di next video ya. Kalau untuk contoh foto, ini aku ada beberapa contoh untuk pengerjaan di project wedding ya. Itu fotonya keren-keren banget ya, mantep pol. Itu kita pakai kadang nggak pakai kit sih, memang kalau untuk wedding kita pakai lensa fix ya. Seringnya itu 50, lebih sering lagi bagusnya itu 35 mili ya. Itu untuk wedding karena ini kan APS-C, crop factor. Terus walaupun dia crop factor ya, jadi APS-C bukan full frame, tapi untuk bokeh-bokehan itu aku nggak bohong, nggak nyesel sih, bokehnya itu dapet ya. Lalu kayak gimana contoh gambarnya gitu kan, ini contoh gambarnya. Nah, selain Fuji kan sebenarnya aku juga pakai Sony ya, Sony A7 Mark II, terus ada juga Canon. Nah, kalau untuk aku pribadi gimana interface-nya Fujifilm itu mudah dipahami ya. Kamera Fujifilm itu sangat mudah dipahami walaupun kamu termasuk golongan orang yang pemula banget di foto atau video. Jadi kamu megang gini aja belajar berapa menit udah paham. Ya, intinya sehari kamu udah paham lah. Terus setelah itu kan kamu tinggal pengenalan tombol-tombolnya, pembiasaan aja gitu loh. Ini cukup mudah sekali penggunaannya ya, Fuji X-T100 ini enggak. Mungkin kalau kamu udah pernah pakai Sony yang A series itu mungkin agak sedikit belibet interface-nya, mungkin kamu ribet atau enggak. Ini ya, kalau DSLR dulu, zaman dulu kita perbandingannya Canon sama Nikon. Ya, Canon itu simpel, kalau Nikon itu agak rumit menurutku, tapi aku suka pakai Nikon gitu kan zaman dulu ya. Nah, tersedia 3 warna ya yang beredar di pasaran, black, silver, sama yang agak gold gitu ya. Nah, ini kan yang silver. Terus satu lagi teman-teman ya, ini bisa buat ada flashnya gitu. Nah, jadi untuk kebutuhan foto ya oke lah ya. Kalau kamu lebih profesional kan biasanya pakai lampu studio tambahan atau flash eksternal gitu ya. Kamu juga udah lihat contoh gambarnya tadi, beberapa contoh gambarnya. Ini sih menurutku sudah cukup keren. Cuman mungkin kelemahannya satu ya. Ini kan untuk di lensa kit ini dia
kalau dari off ke on itu kan dia gini nih. Ini dari off ke on ya, aku nyalain. Tuh, itu kan dia keluar. Secara otomatis lensanya juga terkoneksi dengan body, lalu dia agak sedikit memanjang. Nah, di situ kelemahannya kadang mungkin kalau posisinya ada di dalam tas, kita nggak sengaja nyalain, mungkin bisa rusak karena ini keluar sendiri. Nah, ini kan ketika kita matiin kan juga dia akan masuk lagi. Tuh. Udah sih, menurutku itu aja sih. Selebihnya Fuji X-T100 oke. Buat traveling oke, buat foto-foto oke bang, buat foto makanan oke, buat foto bayi oke, buat foto pacar oke, foto selingkuhan jangan ya, masa foto selingkuhan itu kan ya. Buat profesional juga oke, tergantung lensamu aja sih. Kalau misal buat profesional ya Fuji X-T100 keren menurutku. Oke, mungkin cukup sekian. Kalau ada request tentang hasil videonya kayak gimana, jangan lupa subscribe dulu ya. Nanti aku bikinin videonya di next pertemuan lah ya. Oke, dari aku Bimo Akito cukup sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke dah, itu aja. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Goodbye.